Selamat datang kembali di channel Energi Positif. Video kali ini akan mengajak teman-teman untuk memasuki ruang sebelah dalam yang ada di dalam dirimu. Sebuah dimensi yang tidak pernah kamu sadari keberadaannya sebelumnya. Silahkan kamu simak video ini hingga selesai. Ya, kembali lagi pada materi tentang kesadaran atau consciousness yang sudah saya buat pada 2 video sebelumnya. Nah, perjalanan ke dalam diri, sesungguhnya berspiritual itu artinya kita kembali kepada diri kita sendiri, berjalan pulang menuju sumber kita. Kembali pada momen husuk. Ketika kamu sedang husuk, sesungguhnya dimensi spiritual sedang terbuka untukmu. Gimana itu? Mungkin teman-teman bertanya-tanya, maksudnya apa? Apakah semudah itu? Nah, di sini saya ingin menyampaikan bahwa ketika saya ingin menunjukkan jalannya, kamu tidak harus menerima begitu saja apa yang saya katakan, ya, karena ini pengalaman saya, tapi temukan sendiri. Saya mengajak teman-teman untuk menemukan sendiri pengalaman itu. Nah, jadi ketika kamu sedang husuk, dimensi spiritual sedang terbuka kepadamu. Caranya adalah ketika saat ketika kamu beribadah atau ketika kamu berdoa, kamu masuk dalam fase husuk atau meditatif tadi, maka menyatulah, meleburlah dengan rasa itu, dengan perasaan tenang, perasaan husuk itu. Menyatulah, meleburlah, jadi tidak ada lagi perbedaan antara perasaan bahwa saya husuk tadi dengan pikiran-pikiran yang kamu alami. Kamu adalah rasa itu. Kamu adalah rasa husuk itu. Menyatulah dengan perasaan itu. Nah, lakukan itu berulang-ulang. Terutama ketika kamu sedang beribadah, dan teruskan, lanjutkan hingga kamu selesai beribadah. Setiap hari, setiap saat. Setelah kamu terbiasa menyatu dan sering berada dalam keadaan husuk tadi, maka perasaan itu kamu bawa dalam aktivitas kamu sehari-hari. Kamu akan merasakan keberadaan siapa? Keberadaan dirimu sendiri. Kamu akan merasakan keberadaan itu yang merupakan sumber atau inti dari dalam dirimu. Makin lama kamu latih rasa ini, makin kamu bawa ke dalam keseharian kamu. Perhatikan, tidak hanya pada saat beribadah, tapi kamu bawa dalam keseharian kamu. Ketika kamu berbicara, ketika kamu makan, minum, berjalan, kamu semakin menyatu dengan rasa husuk itu. Kamu akan merasakan satu bentuk kehadiran dirimu sendiri yang menjiwai tubuhmu. Suatu bentuk, maafkan istilah saya, suatu perasaan hadir yang menghuni tubuhmu sendiri. Tapi itu bukanlah pikiran. Perasaan ini ada, kuat, mendalam. Namun ini bukanlah pikiran. Hanya sebuah rasa bahwa kamu ada, kamu hadir menghuni tubuhmu, menjiwai tubuhmu. Namun itu bukanlah pikiran. Inilah yang saya sebut sebagai kesadaran atau consciousness, atau bahasa lainnya kesadaran murni. Setiap saat kamu terhubung dengan kehadiranmu, dengan keberadaan dirimu sendiri, kamu merasa tenang, kamu merasa kuat, kamu merasa damai dan terpusat. Untuk saat-saat tertentu dalam hidupmu, mungkin kamu sering merasakan kamu seperti kehilangan jati diri. Nah, pada saat kamu makin menyatu dengan perasaan husuk itu, kamu menyadari keberadaanmu yang melampaui tubuh fisikmu. Sebuah rasa kesadaran yang menjiwai tubuhmu tanpa bentuk, ya. Maka kamu akan merasakan dirimu sendiri yang hakikatnya adalah jati dirimu yang paling dalam. Ya, saya tahu mungkin saya menggunakan bahasa yang agak berbelit-belit gitu ya. Memang agak sulit diungkapkan karena dimensi ini adalah dimensi yang
bisa dibilang kamu tidak pernah menemukannya di tempat lain, tidak pernah ada pengalaman ini. Tapi begitu kamu merasakan apa yang saya katakan, mengalaminya sendiri, kamu mengalami semacam pengenalan. Jadi seolah-olah kamu hanya lupa dengan perasaan itu, kamu hanya lupa dengan apa yang saya katakan. Jadi begitu kamu merealisasinya, mengalaminya sendiri, kamu merasa seolah kamu itu kembali pulang. Kamu merasakan kehadiranmu, jati dirimu itu memancar dari dalam dirimu bersama rasa damai yang kamu bawa, yang sifatnya tetap, yang tidak terpengaruh oleh kejadian atau situasi-situasi di dalam hidupmu. Semakin dalam, semakin sering kamu melatih khusyuk dan menyatu dengan rasa khusyuk itu di dalam kehidupanmu sehari-hari, maka kamu dapat merasakan suatu bentuk kehadiran tadi yang tanpa wujud, tanpa bentuk, menjiwai tubuhmu. Saya menyebutnya bermacam-macam ya. Kadang saya menyebutnya sebagai energi kehidupan, inti kehidupan, sumber dari dirimu sendiri, jati dirimu, hakikatmu, atau dalam istilah spiritual modern itu disebut sebagai higher self atau diri yang lebih tinggi. Sedangkan dalam khasanah spiritual Nusantara, kehadiranmu atau consciousness tadi itu disebut atau dikenal dengan istilah jiwa sejati. Selamat, kamu telah bertemu dengan dirimu yang sejati, hakikatmu, sumbermu. Saya juga pernah membaca buku-buku spiritual modern, saya juga pernah membaca buku spiritual Jawa gitu ya, tidak banyak. Saya juga sering bertanya-tanya, apa itu higher self, apa itu jiwa sejati? Apakah itu hanya suatu keadaan atau fenomena yang dapat direalisasi oleh orang-orang yang sudah menjalani ritual yang sangat ketat, yang bersemedi atau bertapa di gua-gua atau di hutan-hutan yang terdalam, atau mereka yang melakukan laku diri yang begitu ketat, misalnya puasa hanya makan makanan tertentu saja gitu ya. Pada intinya, apa yang dilakukan oleh pencari spiritual, pejalan spiritual, apapun istilahnya, itu menuju pada satu muara. Spiritualitas, agama, menurut saya ya, kamu boleh saja tidak setuju, itu bermuara pada satu ini, yaitu kesadaran. Yang dikatakan oleh Eckhart Tolle, bahwa tujuan manusia hidup di dunia ini adalah bukan untuk menjadi bahagia, sejahtera, sukses. Bukan. Tujuan kita hidup di dunia ini adalah untuk sadar. Untuk membawa dimensi kesadaran tadi ke dalam kehidupan kita. Itu adalah tujuan. Itu adalah tujuan internal kita. Apapun yang kamu cita-citakan, apapun hasrat yang dimiliki oleh jiwamu. Misalnya ingin menjadi filantropi, ingin mendirikan yayasan, semua keinginan-keinginan atau hasrat-hasrat yang sebenarnya bersifat sangat-sangat baik, yang mulia, yang bersifat sosial, ya. Apapun itu muncul dari jiwamu dan kamu bisa melakukannya dengan optimal apabila kamu melakukannya dengan sadar, terhubung dengan dirimu sejati. Tujuan spiritual yang utama adalah membawa dimensi kesadaran yang ada di dalam dirimu untuk memancar keluar melalui tindakan-tindakanmu, melalui perkataan-perkataanmu, melalui hal-hal yang sederhana. Pada akhirnya, jiwa sejati atau higher self menggunakan dirimu untuk membawa dimensi ini ke dalam kehidupan, ke dalam dunia ini. Baik, demikian video kali ini. Nanti kita akan sambung di video berikutnya. Jika teman-teman ingin sharing atau ada yang ingin ditanyakan, silakan sharing di kolom komentar atau langsung ke email saya yang saya tempatkan di bawah video ini. Terima kasih sudah menonton. Salam damai. Salam hening.